Mendoakan visi yang diberikan Tuhan dalam hati. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Nehemia 2 ayat 12b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, visi membangkitkan gairah. Bagaimana agar seorang dapat menghidupi visi yang diberikan oleh Tuhan baginya? Dimulai dari menangkap visi, memelihara dan menaatinya. Nehemia adalah contoh pribadi yang visioner, dan ia memulainya dengan doa. Pada masa pembuangan, Nehemia tinggal di Puri Susan dan memiliki kedudukan yang tinggi di istana Raja Persia sebagai juru minum Raja Artasasta. Kedudukan tersebut tidak membuatnya lupa akan tanah airnya dan tidak melupakan imannya dengan kebiasaan berdoa. Sehingga pada saat Nehemia mendengar berita tentang keadaan Yerusalem, maka dia sangat merasa sedih dan berkabung. Inilah awal mula Tuhan memberikan sebuah visi dalam hatinya. Bagaimana Nehemia menjadi pribadi yang visioner? 1. Menerima visi. Pasal 1 ayat 1-4, pasal 2 ayat 12. Nehemia mendengar berita tentang bangsanya, di mana orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercerah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 3. Ketika mendengar bangsanya hancur, Tuhan menaruh sesuatu dalam hatinya. Pasal 2 ayat 12. Hal inilah yang membuat Nehemia memiliki beban yang sangat dalam. Dia sangat sedih dan duduk menangis dan berkabung. Ayat 4. Beban itu adalah visi yang diberikan Tuhan di dalam hatinya, yang menggerakkannya untuk membangun tembok Yerusalem dan membangun spiritualitas umat Tuhan. 2. Mendoakan visi. Pasal 1 ayat 5-11. Respon awal Nehemia terhadap visi yang telah diterimanya adalah dengan menangis, berkabung selama beberapa hari, serta berdoa dan berpuasa di hadirat Allah semesta langit. Ayat 4. Apa isi doa Nehemia? Pertama, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Ayat 5. Situasi apapun yang dihadapi bangsanya, dia terlebih dahulu datang kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan yang telah memberikan visi kepadanya sanggup memberi pertolongan kepada mereka. Kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa. Ayat 6. Nehemia menyadari bahwa mereka berada dalam pembuangan karena ketidaktaatan kepada Allah. Ayat 7 dan ayat 8. Dosa dapat menjadi penghalang untuk melaksanakan visi. Ketiga, menaikkan permohonan siang dan malam. Ayat 6. Mengingat kesetiaan Tuhan akan janjinya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Ayat 9 dan 10. Dengan iman dan kerendahan hati, memohon keberhasilan dan mendapat belas kasihan. Ayat yang ke-11. Tuhan yang telah memberi visi dalam hatinya, yang akan memelihara visi itu dengan kasih setianya. 3. Menaati visi. Bagaimana Nehemia menaati visi yang telah Tuhan berikan di dalam hatinya? Pertama, ia rela meninggalkan zona nyamannya. Nehemia adalah seorang kepercayaan dalam jabatannya sebagai juru minum raja. Namun Nehemia rela meninggalkan kenyamanannya demi sebuah visi. Nehemia menghadap raja dan memohon kepadanya untuk diizinkan pergi ke Yehuda, membangun tembok yang telah hancur, perjalanan yang penuh resiko. Pasal 2 ayat 5-10. Kedua, Nehemia berbagi visi kepada umat Tuhan. Pasal 2 ayat 17. Dan mengambil komitmen bersama untuk melakukan pekerjaan yang baik itu. Pasal 2 ayat 20. Nehemia menyadari bahwa pekerjaan baik yang akan dikerjakannya tidak dapat dikerjakan sendirian, melainkan ia membutuhkan tim, dan mereka lah orang-orang yang memiliki komitmen yang sama dengannya. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambamu telah siap untuk membangun. Nehemia bersama dengan umat melaksanakan pekerjaan baik itu. Ia mulai dengan melakukan survei, pasal 2 ayat 11-16, mengatur pembagian tugas, pasal 3 ayat 1-15, menguatkan mereka yang lemah saat menghadapi tantangan, pasal 3 ayat 16-18. Akhirnya dengan sehati, kerja keras, tembok Yerusalem tersebut selesai
dalam waktu 52 hari. Bandingkan Nehemia 6 ayat 15. Nehemia tidak hanya berhasil membangun secara fisik, tetapi juga menggerakkan kebangunan rohani, di mana umat Tuhan mengaku dosa dan berkomitmen untuk hanya sujud menyembah kepada Tuhan. Pasal 9 ayat 3. Inilah pembaruan rohani yang dikerjakan Tuhan melalui Nehemia. Semua keberhasilan yang ada dimulai dari doa yang didasarkan pada visi yang Tuhan berikan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan memuliakan Allah. Apa yang membuat Ia tersenyum memandang hidup kita? Ketika semua yang dirancangkannya bagi kita tergenapi. Dalam rancangannya, Tuhan memberikan visi untuk kita mengerti dan menjalankannya. Visi membangkitkan gairah dalam menjalani kehidupan. Tanpa visi, hidup tidak menentu dan tanpa arah. Tuhan dapat memberikan visinya kepada saya melalui berbagai cara. Saya perlu untuk memiliki kepekaan dan segera menggumulinya dalam doa. Doa mempertajam visi dan menjadi energi yang menggerakkan saya untuk melakukan sesuatu demi visi itu. Doa membawa saya untuk bergantung penuh kepada Tuhan yang telah memberikan visi. Doa menjadikan saya mengerti bahwa saya hanyalah alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu hidup bagi kemuliaannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah visi yang telah Tuhan berikan di dalam hati saya? Bagaimana seharusnya saya berdoa di hadapan Tuhan untuk visi itu? Apa yang harus saya lakukan untuk menaati visi itu? Ya Tuhan Yesus, setelah saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya rindu memahami apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Berikanlah kepada saya kepekaan untuk mengerti visi yang Kau berikan di dalam hati saya, sehingga hidup saya berguna bagimu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya visi yang dari Tuhan menggerakkan gairah hidup saya, bahwa saya ada di dunia untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Bila Tuhan memberikan visi, maka Ia akan menyiapkan cara dan orang untuk menggenapi visi itu. Kristuslah